Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nida Nuraini dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan tugas fikih 1. Ada 4 penjelasan yang akan saya jabarkan kali ini, yaitu 1. Perbedaan fikih dan syariah. 2. Macam-macam ibadah. 3. Tujuan ibadah dalam Islam. Dan 4. Keterkaitan ibadah terhadap sesama makhluk dan lingkungan hidup. Langsung saja saya mulai penjelasan pertama. Perbedaan fikih dan syariat. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun kehidupan manusia dan penciptanya. Sedangkan syariah adalah tata hukum atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk diikuti, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Perbedaan di antara keduanya yaitu syariah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang hanya ada satu dan bersifat abadi. Sedangkan fikih adalah hasil karya manusia yang tetap bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi dalam pelaksanaannya ada berbagai ragam, dan memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan. Perbedaan lainnya dapat dilihat di tabel di samping. Materi selanjutnya, penjelasan akan macam-macam ibadah. Ibadah secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdah atau khassah dan ibadah ghairu mahdah atau amah. Ibadah mahdah yaitu ibadah khusus yang berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya telah diatur, ditentukan, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah umum yang berbentuk hubungan antara manusia dengan manusia lainnya ataupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Ibadah ini tidak dijelaskan secara detail cara dan syaratnya, tetapi diserahkan kepada manusianya sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya, bernegara, bertetangga, mencari nafkah, tolong-menolong fakir miskin, dan lain-lain. Memasuki penjelasan yang ketiga, yaitu tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan diri dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan ridhonya. Sehingga di samping untuk kebaikan ukhrawi atau akhirat, ibadah juga memberi kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang bersifat duniawi. Penjelasan yang keempat sekaligus penjelasan yang terakhir. Jelaskan keterkaitan ibadah terhadap sesama makhluk dan lingkungan hidup. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga dapat dikatakan seluruh aktivitas manusia dapat bernilai ibadah tergantung dengan niatnya masing-masing. Maka dapat disimpulkan ibadah manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan spiritual. Sekian penjelasan dari saya. Atas kesalahan tutur kata dan tingkah laku saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.